Judul saya adalah One Way. Satu jalan, hanya satu. Tidak ada yang lainnya. Ya, saya mau mulai seperti ini terlebih dahulu. Suatu ketika saya datang berkunjung ke rumah salah satu keluarga saya. Kemudian terjadi percakapan, terjadi pembicaraan. Tiba-tiba saya nggak menyangka gitu. Dia tanya seperti ini sama saya. Kamu kan hamba Tuhan gitu kan. Kadang kan kamu juga ke Adijasa mengisi ibadah penghiburan kayak gitu. Nah, ketika kamu ngisi ibadah penghiburan, ketika kamu bagi firman, kan biasanya ngomongnya kayak gini kan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah matinya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sederhananya gini kan, orang tersebut mati masuk surga. Betul nggak? Benar ya? Nah, dia tanya kayak gini, kamu kok yakin banget kalau itu mati masuk surga? Kok yakin 100%? Ya, saya jawabnya cuma simple, saya cuma sederhana, itu firman Tuhan yang ngomong. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, matinya di dalam Tuhan, ya pasti mati masuk surga. Bukan saya yang ngomong, itu firman Tuhan yang ngomong. Wah, terjadi ya bukan perdebatan ya, dia tanya, masa sih? Loh, ya saya percaya firman Tuhan, itu Alkitab yang ngomong, saya mau jelasin panjang lebar juga nggak bisa. Karena saya belum mati kan gitu kan. Itu firman Tuhan yang ngomong. Ya, sampai satu titik panjang lebar lagi dia ngomong gini, kalau misalnya ya orang yang meninggal itu belum percaya Tuhan. Ya, contoh, anggap aja gini ya, non Kristen kayak gitu. Terus tiba-tiba kita yang isi karena biasanya saudaranya ada yang anak Tuhan gitu minta dilayani sama gereja. Kamu kan juga berani ngomong kan, itu mati selamat mati masuk surga. Nah, ini yang agak susah jawabnya ini kan. Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Kalau nggak nangkep kita keluar makan dulu Bapak Gembala ulang tahun. Balik lagi ke situ. Supaya hatinya itu tergelitik gitu nanti. Sungguh-sungguh. Kartunya masih banyak kok. Masih awal bulan Bapak Ibu. Ya amen kan, limitnya masih banyak. Ya. Pak Edi puas gitu. Nah, ketika dia ngomong seperti itu. Saya cuma ngomong, itu firman Tuhan pokoknya buat saya kalau orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan pasti diselamatkan. Ya. Nah kalau sekarang dipikir secara rasional, secara akal ketika dia belum di dalam Tuhan, ya jawaban sendiri saya tidak berani jawab. Saya kan cuma ngomong gini, masa saya khotbah, orang ini tidak selamat masih masuk neraka. Dipukulin saya, betul nggak? Betul nggak? Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ketika dia tanya seperti itu saya cuma jawab. Lu kalau masalah mati masuk neraka atau sorga. Buat saya mati masuk sorga terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau orang itu belum diselamatkan ya jawaban sendiri. Kalau saya pasti apa yang saya khotbahkan, apa yang saya bicarakan ya pasti sesuai dengan firman Tuhan. Nah masa saya disuruh ngomong terkutuklah ini belum bertobat keluarganya 7 turunan masuk neraka, masa gitu. Dipukulin, selain dipukulin dipecat saya langsung nanti ya kan. Kartu pendetanya dicabut gitu kan. Ya bukan berarti munafik, saya ngomong tentang firman Tuhan. Jawab sendiri kalau dia memang belum bertobat ya jawab sendiri. Masa saya harus mengkhotbahkan ini masuk neraka kan enggak mungkin kan. Betul enggak Bapak Ibu? Ya. Kenapa saya mulai dengan ini? Makanya tadi saya kasih judul One Way, hanya satu jalan. Ya, firman Tuhan katakan di kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Tuhan Yesus yang ngomong kayak gini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, akulah jalan. Tidak ada yang lain. Kalau mau masuk sorga harus melalui aku. Makanya tadi saya berani ngomong seperti itu. Ya itu firman Tuhan ngomong. Karena jalan satu-satunya hanya lewat Yesus. Tidak ada jalan yang lainnya. Satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Ya, maka engkau akan tahu. Suatu saat engkau akan sampai kepada sorga mulia. Amin. Firman Tuhan yang ngomong seperti itu. Dan ketika saya renungkan, ya tidak ada ya satu kepercayaan apapun di dunia ini, ya bahkan seorang manusia, bahkan nabi sekalipun yang berani ngomong seperti Tuhan Yesus kayak gini.
Akulah jalan. Coba ada yang pernah dengar nggak? Ada yang ngaku-ngaku, ikut aku yuk nanti masuk surga. Ada yang pernah dengar kayak gitu? Nggak ada seorang manusia, bahkan nabi nggak ada yang berani ngomong seperti Tuhan Yesus. Dia hanya satu-satunya. Ya, saya mau ngomong kayak gini. Kenapa Tuhan Yesus berani ngomong seperti ini? Dia bukan berarti egois loh. Ya, kadang ketika saya ngomong-ngomong dengan beberapa teman gitu ya, kadang mereka itu berpikir orang Kristen itu egois ya. Masa cuma lewat Yesus saja sih jalan selamat? Kan pepatah ngomong banyak jalan menuju Roma. Yaitu menuju Roma. Ya. Kalau mau keselamatan, firman Tuhan sudah ngomong dengan jelas, akulah jalan. Gak egois, memang Tuhan tahu. Kenapa Tuhan Yesus berani ngomong seperti itu? Karena dia tahu jalan menuju ke sorga. Ya. Bapak Ibu kalau pulang ke rumah tahu jalannya? Tahu? Ada yang gak tahu? Yang siapa tahu ada yang nggak tahu gitu kan. Pasti semua tahu kalau misalnya saya tanya, aku ikut kamu ya, aku ikut di belakangmu. Pasti tahu kan jalannya. Tuhan Yesus berani ngomong karena dia tahu jalannya. Dan buat saya Yesus bukan cuma sekedar tahu. Dia bukan sekedar tahu jalannya. Yesus berani ngomong seperti itu karena dia adalah penghuni sorga. Bukan cuma penghuni tapi dia pemilik. Dia berani ngomong, bukan cuma tahu karena dia tinggal di situ. Makanya dia berani ngomong seperti itu. Sedangkan yang lainnya enggak ada. Makanya firman Tuhan ngomong, akulah jalan. Enggak ada yang lain. Kalau mau selamat, lewat Yesus. Ya. Dan bersyukurnya bagi setiap kita, ya, luar biasa hal ini yang patut kita syukuri. Dia yang punya sorga, dia pemilik sorga. Datang untuk mencari dan menuntun setiap kita, menunjukkan setiap kita untuk kita bisa menerima keselamatan. Saya ulangin ya, dia yang punya sorga, dia pemilik, dia datang ke dunia mencari kita, menuntun kita, mengarahkan kita kepada yang menuju keselamatan itu. Dan ini cuma hanya satu-satunya juga, nggak ada kepercayaan yang lainnya yang seperti ini. Ya. Kepercayaan lainnya biasanya mereka harus bersusah payah melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan saleh dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengumpulkan apa? Apa? Nggak ngerti maksud saya. Biasanya mengumpulkan amal. Supaya apa? Nanti kalau saatnya dipanggil Tuhan, amalnya sudah banyak, diterima di sisinya. Ya. Masih mending itu kalau ngomong yang masih mengumpulkan amal berbuat baik. Suka nolong orang, berkata jujur, gak pernah bohong. Benar kita anak Tuhan juga lakukan itu. Tapi bukan karena untuk mengumpulkan amal, kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu adalah perintah Tuhan, kita harus melakukannya. Ya. Tuhan sendiri dia datang untuk mencari, sedangkan agama lain harus bersusah payah untuk cari jalannya. Padahal sudah ketemu jalannya, nggak sampai yang namanya keselamatan. Betul nggak? Nangkep maksud saya? Mereka sudah susah payah melakukan banyak hal. Bahkan ada yang mereka menyiksa diri harus masuk ke hutan bertapa bertahun-tahun. Ya kan? Bukan cuma bertapa, ada yang biasa apa? Setahu saya ingat saya yang di India kadang harus jalan. Bukan berangkang, mungkin kayak ular gitu, ngesot gitu. Menyiksa dirinya. Supaya apa? Mereka cari keselamatan. Mereka cari jalannya supaya selamat. Kita tidak perlu melakukan seperti itu. Tuhan sudah tunjukkan jalannya bagi setiap kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kita ini menerima keselamatan itu gratis. Betul nggak? Kita terima itu cuma percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi bukan, saya mau ngomong kayak ini, bukan cuma sekedar kita ini terimanya gratis loh Bapak Ibu. Dia membayar dengan harga yang mahal. Benar kita terimanya gratis. Tapi dia bayar dengan hidupnya sendiri mati di atas kayu salib. Yang kita yang semula adalah sampah gak berharga. Dia bayar dengan, buat saya ya. Saya gak bisa bayangkan, gak tahu bayarnya. Mungkin kita gak akan pernah bisa melunasinya. Apa yang sudah Tuhan bayar. Dia korbankan dirinya sendiri. Bayangkan dia sang pemilik sorga, dia mencari, dia menunjukkan jalannya. Luar biasa apa yang sudah Tuhan lakukan bagi setiap kita.
Amin. Nah, saya mau, karena tadi saya ngomong kayak gini kan, sepanjang bulan September ini kita dedikasikan untuk penjangkauan. Saya mau sama seperti Tuhan Yesus. Dia mencari orang-orang yang untuk diselamatkan, dia tuntun, dia arahkan sampai menuju jalan keselamatan. Kita harus meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Ya. Saya ajak kita buka sama-sama Yohanes pasal yang keempat. Kalau Yesus saja rela untuk mencari, masa sih kita tidak mau meneladani Tuhan Yesus? Yohanes pasal 4, mulai dari ayat yang keempat sampai yang ke-9 dan 39 sampai 42. Ya. Buat saya ada, saya kasih apa yang ngomongnya ya, kasih judul kayak gini, langkah 3D, 3D. Ya, apa yang harus kita teladani sama seperti ketika Tuhan Yesus mencari, bagaimana caranya Tuhan Yesus mencari. Ya, langkah 3D itu 3D. Yohanes 4 ayat 4 sampai 9. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanannya, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayatnya ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Langkah 3D yang pertama adalah D, yang pertama adalah dengan sengaja. Ya. Kenapa saya kasih ini? Lihat ayat 4 tadi ngomong kayak gini, ia harus melintasi Samaria. Ya. Ia harus, Tuhan Yesus harus melintasi Samaria. Ya, kalau Bapak Ibu lihat nanti di peta atau yang bawa Alkitab yang manual kayak gini, ya, Galilea, Samaria, Yudea. Samaria di tengah-tengah. Ya, sekedar Bapak Ibu tahu ada kebencian yang mendalam antara orang Yudea dengan orang Samaria sejak abad 8 sebelum Masehi. Ya. Kenapa? Orang Samaria itu dianggap kafir oleh orang Yahudi. Oleh orang Yehuda, Yudea itu dianggap kafir orang Samaria itu. Ya. Karena pada waktu itu mereka, orang Samaria ini 10 suku Israel yang dijajah oleh bangsa Asyur. Akhirnya ketika mereka dijajah terjadi kawin campur, kawin silang. Ya. Sampai akhirnya bangsa Samaria ini intinya ya wis nggak murni orang Israel kayak gitu. Bukan cuma itu aja, tetapi kehidupan mereka sudah mulai nggak nyembah kepada Tuhan, tetapi kadang menyembah kepada berhala-berhala. Makanya orang Yudea, orang Yahudi ini nggak seneng sama orang Samaria. Kafir, haram-haram. Makanya firman Tuhan tadi kan ngomong, ia harus melewati Samaria. Ya. Seharusnya, ya, kalau orang Yahudi ya bermusuhan dengan orang Samaria, harusnya mereka tidak lewat itu Samaria. Karena memang di tengah-tengah biasanya memutar jalannya. Nggak mau pokoknya. Karena merasa, haram-haram najis. Ya. Harusnya tidak lewat. Tapi ini malah lucu. Yesus, ia harus. Artinya kan cari gara-gara. Betul gak? Dengan sengaja. Kenapa? Ya, kalau bahasa saya orang Surabaya ngomong wis pokoke, ya, tak mau tahu aku. Mesti. Ya. Kenapa Tuhan Yesus kayak gitu? Saya tahu Tuhan punya maksud, ya. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan baik untuk menyelamatkan perempuan Samaria itu.
Ya, kembali yang tadi awal saya ngomong, Tuhan yang pemilik sorga, dia mencari bahkan satu pun loh, dia harus sengaja. Dia harus sengaja lewat Samaria. Dan duduk-duduk di pinggir sumur, akhirnya ketemu dengan perempuan Samaria itu. Memang saya tidak baca tadi sampai selesai ya, tapi kurang lebih ceritanya kayak gitu. Dia sengaja dan akhirnya ketemu. Ya. Tuhan Yesus mau. Ya. Tuhan punya maksud terhadap perempuan Samaria itu. Ya. Atau satu cerita lagi di firman Tuhan. Si sulung sama si bungsu. Ya. Menurut saya ya, biar nggak panjang lebar. Kenapa Tuhan itu izinkan si bungsu itu ngalami kelaparan sedemikian rupa. Sampai akhirnya dia, kan firman Tuhan ngomong gini kan, dia pengen makan ampas babi, ampas makanan babi. Bayang dong, pengen makan ampas makanannya babi aja loh. Coba kalau bapak ibu sebagai majikannya si bungsu, atau enggak usah ngomong majikannya lah, mandornya. Tahu si bungsu kelaparan terus minta makan. Dikasih makan enggak? Yang jawab enggak, bisa angkat tangan. Loh gak apa-apa, gak ada yang benar salah. Kan cuman perlu didoain aja kan gitu kan. Yang ngasih makan. Loh cuman Yohanes saja. Robi sama istri, ada lagi. Cuman 3 orang. Kebacut ini, gak usah ditraktir kalau gitu Pak Pendeta. Saya percaya kalau tahu si bungsu kelaparan. Itu loh masih manusia. Betul gak? Gak usah minta makan apa sih babi. Minta makan nasi goreng kalau aku punya uang ya tak kasih. Tapi kan minta makanan ampasi babi aja lo udah dikasih. Ya, poin saya cuma seperti ini, saya tidak mau panjang lebar. Saya mau ngomong kayak gini. Tuhan itu dengan sengaja mengizinkan itu terjadi kepada si bungsu. Kalau itu tidak terjadi, saya percaya si bungsu nggak akan mikir pulang ke rumah papanya. Di rumah bapakku loh banyak makannya. Ada burung dara, capcay goreng, babi guling, tore, apalagi. Ya, masuk aku di sini makan makanan ampasnya babi. Saya percaya Tuhan izinkan kesengajaan itu sama seperti Tuhan sengaja dia harus melewati. Dia punya maksud untuk menyelamatkan perempuan Samaria. Tuhan punya maksud di dalam kesengajaannya untuk menyelamatkan perempuan Samaria. Begitu pula Tuhan punya maksud di dalam kesengajaannya untuk menyelamatkan Anda. Amin. Ya kalau itu Tuhan mau lakukan, aplikasinya apa buat siap kita? Saya mau katakan, Anda, saya, kita semua harus dengan sengaja. Untuk mencari orang-orang yang gak tahu jalannya menerima keselamatan. Kita harus dengan sengaja melakukannya. Kalau Tuhan Yesus sendiri mau, masa kita gak mau? Amin. Dengan sengaja. Lanjut. D yang kedua. Dengan membangun hubungan. Ayatnya yang ke-7 firman Tuhan ngomong kayak gini. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yang saya bol itu adalah kata Yesus. Yesus mau ngomong. Ya. Tuhan mulai membangun percakapannya dengan perempuan Samaria ini. Buat saya kalau ini dibaca secara keseluruhan, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tuhan itu ngomong itu secara personal, secara pribadi. Sampai akhirnya si perempuan ini berani ngomong kan, berani cerita tentang kehidupannya. Bahkan Tuhan tahu. Ya kan Tuhan ngomong yang ada padamu, laki yang ada padamu sekarang itu bukan suamimu. Dulu loh suamimu 5, sekarang enggak ada. Itu perkataan yang paling pribadi, paling dalam. Ya. Nah, maksud saya kenapa Yesus ngomong seperti ini? Karena Yesus mengasihi perempuan ini. Ya. Kalau kita tadi sudah dengan sengaja, kita tahu untuk membawa orang datang kepada Yesus. Bukan cuma sekedar datang, tapi yang berikutnya, step berikutnya dengan membangun hubungan. Sampailah kepada membangun hubungannya ini, hal yang ini ya, jangan nangkep hal yang salah ya, tapi maksudnya membangun hubungan secara pribadi supaya engkau masuk di dalam kehidupannya, engkau tahu ada sehingga terjadi terkonek, terhubung. Ya, si perempuan Samaria ini berani cerita karena Tuhan tahu. Ya, dia mulai dengan perlahan-perlahan dan harusnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang yang mau kita bawa kepada Tuhan,
Itu yang kita lakukan, membangun hubungan karena kita peduli dengan mereka. Amin. Ya, saya mau sharing sedikit aja. 1 bulan yang lalu ada salah satu member CG yang di under pengembalaan saya itu menerima Tuhan sebagai juru selamat, Yesus sebagai juru selamat, kemudian dibaptis. Yaitu CG ini lumayan cukup baru, mungkin baru saya lupa 6 atau 8 bulan, dan saya selalu ada di sana. Saya ceritanya kenapa satu orang ini masih baru bergabung juga sih, kurang lebih 2 bulan. 1 bulan yang lalu baru dibaptis. Nah, member ini ketika dia, gimana ya ngomongnya ya, dia ini terjamah karena pujian dan penyembahan yang dinaikkan di gereja Mawar Sharon di waktu itu di Cempaka. Dia terjamah, dia mengalami Tuhan. Kemudian dia kerja di salah satu agen properti. Kemudian dia ngomong sama temennya yang sesama agen gitu, dia ngomong, tolong dong aku carikan CG dan aku mau ibadah di GMS yang Cempaka. Yang temennya yang diajak ngomong itu, oh iya aku punya banyak temen yang di gereja Mawar Sharon kayak gitu, dia ngomong kayak gitu. Cuman yang cari yang di Cempaka agak susah. Ya, tolong terjemahkan sendiri, saya enggak bisa lebih lanjut, pokoknya gitulah. Intinya agak susah. Wah, akhirnya ketemu temennya yang ada di Cempaka, anggap aja si A gitu. Dia kasihkan, ini loh temanku, nanti kamu dihubungi sama dia ya. Jadi belum sempat dihubungi sama temennya, nanti kamu dihubungi sama dia, diajak ibadah, CG dan lain sebagainya. Yang di sini lihat fotonya, gak mau aku. Jangan ini. Ya, yang member yang tadi saya ngomong ini usianya juga sudah lumayan lah, maksudnya anaknya juga sudah besar. Intinya bukan anak muda lah, ya. Dia ngomong enggak mau karena lihat fotonya itu mungkin masih sekia gitu ya, masih muda gitu. Dia enggak mau gitu. Yang sini nyarinya sudah angel, yang di GMS Cempaka ini angel, satu ketemu ditolak lagi gitu kan. Bingung deh. Ya, cari lagi. Akhirnya ketemu siapa? Istri saya kayak gitu. Ditunjukin gitu. Singkat cerita pokoknya ya mau. Ya, akhirnya di follow up sama istri saya, di follow up. Masuk ke CG dan bersama-sama dengan member-member CG yang ada. Singkat cerita, ini dari orang yang tadi sebelumnya dia non-Kristen yang sama sekali enggak. Saya percaya ini semua poin saya gini. Kan ini yang kedua tadi, membangun hubungan. Yang saya mau ceritakan, kalaupun misalnya tadi yang temennya ini nunjukin ini loh istri saya cuman nggak follow up dia, nggak belajar membangun hubungan. Bener dia dijamah oleh karena Tuhan pengen diajak ke Cempaka. Kalau kita nggak bangun hubungan, nggak bangun komunikasi, ya nggak semudah apa ya. Ya saya percaya Tuhan bisa buat mujizat, bisa. Tapi kita harus melakukan apa yang jadi bagian kita. Itu nanti poin yang ketiga. Tapi maksudnya belajarlah ketika engkau sudah tahu kalau Yesus mencari, engkau juga mencari. Bukan cuman mencari, berhenti sampai di situ. Bangunlah komunikasi sampai terjadi sesuatu yang pribadi. Ya, bisa ngobrol-ngobrol curhat. Ya. Kalaupun engkau CGL, contoh, ya CGL punya beberapa member. Apakah member Anda pernah cerita masalah pribadinya dengan Anda? Ya. Kalau belum, ya, doa saya, ayo supaya mereka mau menceritakan kehidupannya. Anda bukan cuma sekedar CGL-CGL-an, enggak. Tapi justru ketika kita saling terjadi keterbukaan, di situ saya percaya kuasa Tuhan itu akan bekerja. Bukan cuma mengubahkan para member, tapi termasuk kita. Ya, bangun komunikasi. Ya, oleh karena itu, izinkan Tuhan memakai hidup Anda untuk masuk dan menjamah hidup orang lain sehingga orang itu menerima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, dengan melakukan bagian kita. Ayat yang ke-39 berbicara seperti ini. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena apa?
Perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Saya mau katakan kayak gini, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bukan cuman melakukannya, tapi lakukanlah dengan maksimal. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Simple. Saya mau supaya ketika kita ini membagikan kabar baik, menceritakan kabar keselamatan, Bapak Ibu tidak perlu terintimidasi. Ya. Kadang kita ini kan kadang mau sharing aja sudah terintimidasi. Aku gak iso ngomong, betul gak? Itu tugasnya Pak Ishak, tugasnya Pak Edi itu loh. Pak Edi enak, lek ngomong lucu. Orang wis cepet wis. Misal contoh, ya kan? Kita nggak apa? Ketika kita ngomong, ya itu sudah susah. Tetapi saya mau ngomong, terkadang kita ini iya nanti lek mau, nanti lek nggak bertobat, nggak usah pikirkan itu. Yang penting lakukan aja. Ya kan tadi kan saya cerita yang tadi istri saya dan bersama member CG. Cuman lakukan bagiannya. Entah saya percaya itu sudah ada yang nabur. Orang itu kok bisa datang minta ke gereja, ada yang nabur. Kebetulan yang nuai kita bersama dengan tim CG. Ya. Maksud saya lakukan aja. Mungkin kau nabur orang lain yang nuai, it's okay. Tuhan kita kan sama. Tuhan Yesus. Nggak usah bingung, nanti nggak gereja GMS, nggak ke kampus Ngagel, ditanyain sama Pak Lukas nanti, mana sih kamu injilin? Kalau bisa datang ibadah di sini itu bonus. Yang diuntungkan itu sorga. Nangkep maksud saya Bapak Ibu? Kenapa saya ngomong kayak ini? Lakukan aja bagianmu. Itu urusannya Tuhan. Kalau orang itu bertobat terus datang ke tempat ini, ke CG-mu, bonus itu puji Tuhan. Ya kan? Syukur-syukur kita nabur, kita nuai. Ya sama seperti ini kan. Perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus langsung nuai. Ya puji Tuhan. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, it's okay. Jangan pikir, oh nanti tidak bisa kayak gini, aku tidak ngomong. Salah. Lakukan aja. Kalau Tuhan suruh ngomong, saksi aja. Ceritakan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Enggak usah yang panjang lebar, rumit-rumit. Enggak usah ceritakan kebaikan Tuhan apa yang kau alami. Saya percaya Tuhan akan bekerja kok. Amin. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Karena bagi saya pernah ngalami kayak gini. Satu titik, saya pernah ketemu dengan teman saya kayak gitu. Dia itu sejak SMP, SMA memang dia sekolah di sekolah Kristen kayak gitu. Tapi dia nggak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu itu ketemu saya, kuliah di semester akhir kayak gitu. Ya, dia nggak pernah bertobat sampai satu titik. Ketika ngobrol-ngobrol, saya baru tahu gitu. Dia enggak mau terima Yesus. Kenapa? Alasannya simpel. Karena keluarganya masih sembayangan semua. Ngerti ya? Yang tak maksud sembayangan apa ngerti ya? Kalau yang enggak ngerti minta hikmat Roh Kudus sendiri gitu ya. Ya. Dia cuma ngomong kayak gini, kalau aku nanti terima Yesus, aku bertobat jadi orang Kristen, nanti enggak ada yang nyembayangi engkongku. Papa mamaku sekarang masih hidup. Nanti kalau enggak ada, siapa yang nyembayangi papa mamaku? Apakah saya terus ngomong, oh iya benar, gak ada sih nyembayangi. Kan saya ceritakan kebaikan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat aja. Saya tanya sama dia, ngomong, kalau kamu sudah tahu kayak gitu, aku tanya ya, kalau sekarang kamu mati itu, segampangannya kamu masuk surga atau neraka? Mikir gitu. Dia mikir, iya ya, masuk neraka. Mau kamu? Ya gak mau. Jawabannya dia gitu. Loh kan gak mau terus, kamu mau masuk mana? Surga. Terus tahu caranya? Tahu. Ya apa? Terima Yesus. Muter lagi, loh aku terima Yesus. Gak ono sing nyembayangi papa mamaku. Iya bener, koncoku gak bener. Loh ya kan muter-muter kayak gitu kan? Ya wis kamu mau nyembayangi, mau masuk neraka. Gak mau loh. Ya apa sih? Loh kamu gak mau masuk surga? Ya terima Yesus, gampangannya kan gitu. Ya. Sampai akhirnya terjadi pembicaraan itu ya lumayan ya kita nggak kayak debat gitu. Ya misalnya kamu pengen masuk surga ya terima Yesus. Ya sampai satu titik dia berpikir ya wes aku mau terima Yesus. Nah ya, kamu sudah terima Yesus, sing mbok omongno tadi, papa mamamu gak ada sing nyembayangi, ya kan? Terus aku tanya, papa mamamu masuk surga atau masuk neraka?
Mikir lagi, iya masuk neraka. Mau masuk surga atau enggak Papa mau? Mau. Ya itu tugasmu. Kan simpel itu kan. Nggak usah mikir bulet-bulet. Terus gimana caranya? Ya gampang ya, kamu bertobat dulu, kamu terima Yesus. Lah terus patung-patung itu banyak. Ya nanti aku yang nyembayangi. Oh enggak. Biar gak ngantuk Bapak Ibu. ya saya ngomong, ya tinggalkan itu semua pelan-pelan. Ada harga yang harus dibayar. Ya memang gak semudah itu. Ya. Bukan cuma ditinggalkan gak nyembayangi, tapi itu harus dibuang semua. Sampai satu titik akhirnya dia dibaptis. Poin saya kayak gini loh Bapak Ibu. Yang ketiga, lakukan aja bagian kita, itu urusan Tuhan. Bukan cuma sekedar lakukan yang terbaik. Ya. Jadi yang pertama harus sengajalah. Kalau Tuhan Yesus mau loh dengan sengaja. Masa kita tidak mau? Yang kedua bukan cuma sengaja, ketika Anda sudah ketemu. Ya ayo bangun hubungan komunikasi. Sampai engkau mengerti. Engkau bisa menjadi jawaban buat mereka. Ketika itu sudah terjadi. Ya sudah, bagian kita sudah lakukan yang terbaik. Nanti urusannya Tuhan itu. Tuhan bekerja, saya tahu, dengan cara yang ajaib. Amin. Ya. Ayat yang terakhir. Sebetulnya saya masih punya PR1 di CG yang tadi itu. Ada satu yang belum dibaptis. Ya, alasannya yang sama. Kalau tadi nggak ada yang nyembayang, ini alasannya ya mirip-mirip lah. Ya, tapi saya percaya saya sudah lakukan bagian saya. Itu nanti urusannya Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Mungkin Bapak Ibu bisa doain. Jangan doain saya, doain yang itu hatinya supaya tergerak. Tapi nggak perlu ya, nggak sebut namanya nggak enak nanti ya. Nah, ayat yang terakhir, Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-40 sampai 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Jadi Andreas ini pertama-tama adalah murid daripada Yohanes. Kemudian tiba-tiba dia mengikut Yesus, jadi murid Yesus. Ini ya 12 murid Yesus itu. Kemudian ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas yang artinya Petrus. Kita semua tahu Petrus adalah murid Yohanes yang paling, bukan cuma disayangin, yang paling menonjol. Yang kita lihat sering disebutkan Petrus. Petrus bisa jadi murid Yesus karena siapa? Ayat ini ngomong karena siapa? Karena Andreas. Ia membawanya kepada Yesus. Ya. Andreas bawa Petrus kepada Yesus. Lah kalau kita di momen, saya nggak ngomong terus kita ini hanya jangkau bulan September. Enggak, setiap hari kita menjangkau. Karena itu amanat agung. Tapi di momentum yang seperti ini, ayo saya ajak sama-sama seperti Andreas ini loh, bawa Petrus kepada Yesus. Siapa yang mau Bapak Ibu bawa? Entah teman-teman Anda, sahabat, teman di kantor, mungkin bos kita atau mungkin orang-orang yang kita pimpin, atau mungkin keluarga Anda. Sama seperti Andreas bawa Petrus kepada Yohanes. Nggak usah muluk-muluk satu. Satu itu harga terendah, enggak bisa separuh, sudah enggak bisa. Satu aja. Ya, bukan tujuannya untuk memenuhi bangku gereja, enggak. Tadi saya sempat ngomongkan, yang diuntungkan itu sorga. Lakukan aja. Kalau misalnya enggak menuai, it's okay. Tuhan nanti akan mengerjakan bagiannya. Kita cuma lakukan bagian kita sebagai Andreas bawa Petrus. Amin. Tuhan akan mengurapi setiap perkataan dan perbuatan Anda dalam memberitakan kabar baik. Percayalah, Dia selalu menyertai kita. Dia sendiri loh yang pemilik sorga. Dia sendiri yang tahu jalan keselamatannya, mau turun kok. Masa kita nggak mau dipakai oleh Dia? Dan Dia bukan cuma mau memakai kita, Dia akan mengurapi kita. Dia akan memberikan kita keberanian. Dia akan memberikan kita hikmat. Amin.